I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini programnya insya Allah mau MAF training. Ini jam 6. Sebenarnya mau latihan tempo, cuman kakinya rasanya lagi nggak nyaman, jadinya gak usah dipaksa, jadinya MAF training saja. Untuk hari ini saya pakai sepatu Nike Revolution 7. Ini adalah sepatu entry level dan daily trainer saya pertama kali, dan saat itu saya milih sepatu ini ya karena adanya ini ya menurut saya di kaki saya itu nyaman. Mungkin kita bahas juga tips untuk kamu semuanya untuk memilih sepatu di tahun 2025 biar nanti tidak kita salah pilih. Mari kita bahas. Ya, di tahun 2025 ini mungkin jadi tahun yang ditunggu oleh teman-teman semuanya ya, dikarenakan memang banyak sekali sepatu-sepatu yang nantinya akan launching, baik itu produk lokal maupun produk global ya. Saya pun juga menanti beberapa sepatu, kalau ada rezeki mau beli sih untuk rotasi sepatu. Nah, ini mungkin sekedar tips dari saya sebagai pelari yang mungkin belum lama sih sebenarnya, tapi setidaknya sudah tahu terkait dengan bagaimana sih tips-tips memilih sepatu biar nantinya itu kita tidak salah memilih. Jadi satu hal yang harus kita pahami itu adalah kita harus mengenali apa-apa saja yang mungkin kita butuhkan ya. Mungkin biar lebih mudahnya untuk memilih sepatu, kita gunakan rumus KPR. Ini bukan kredit pengadaan rumah ya, tapi KPR. Ya, kita bahas. Jogja hari ini cerah sekali, semua kelihatan tuh Gunung Merapi. Ya, kita bahas K, yaitu dari kata kenali. Maksudnya apa yang dikenali? Banyak hal yang perlu kita kenali sebelum kita itu pada akhirnya memilih untuk membeli sepatu. Yang pertama itu adalah kenali diri kita sendiri. Kalau sepatu kan otomatis kaki ya, otomatis kita itu harus mengenali struktur fisiologi kaki kita. Ada dua hal sih sebenarnya yang perlu kita kenali dari kaki kita. Itu adalah yang pertama terkait dengan apa namanya itu dasar dari kaki kita, apakah itu flat atau high arch atau yang normal ya. Mungkin nanti saya sematkan di sini beberapa perbedaannya ya, yang flat bagaimana, yang high arch itu yang gimana, terus yang normal seperti apa. Tapi yang perlu kita benar-benar pertimbangkan selanjutnya itu adalah terkait dengan kaki kita yang bentuknya itu adalah wide, narrow atau yang normal, karena pun itu juga sangat berpengaruh terkait dengan pemilihan sepatu. Enggak pak? Kalau wide itu otomatis kan membutuhkan tupoks yang lebih lebar ya. Kalau yang narrow, kalau
Nero itu pada akhirnya nanti biasanya kalau pakai sepatu harus didobel ya, karena Nero kan otomatis nanti akan banyak ruang di dalam sepatu itu. Dan kalau yang normal ya biasanya memang produsen-produsen sepatu itu membuat sepatu khusus untuk yang normal-normal. Jarang sih, walaupun ada beberapa merek yang ada versi white-nya, tapi sangat jarang. Kayak punya saya ini, kaki saya itu kaki white ya. Kalau untuk ukuran normal itu saya di 42. Tapi saat saya itu memilih untuk membeli sepatu, pada akhirnya saya upsize, karena di toolboxnya itu biasanya nggak muat. Akhirnya saya upsize sampai dengan 43 ya. Jadi memang kita harus mengetahui struktur fisiologis kaki kita, biar apa? Biar nanti bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, lanjut. Ya, setelah kita itu mengenali diri kita sendiri secara fisiologisnya kaki kita, makanya kita selanjutnya harus bertanyakan pada diri kita itu adalah jam terbang kita. Kenali jam terbang kita terkait dengan dunia lari ini. Apakah sebelumnya itu kita punya olahraga primer sebelumnya atau tidak, atau kita baru mulai pertama kali untuk lari. Karena pun nanti dalam pemilihannya juga akan sangat berbeda untuk orang-orang yang sudah punya jam terbang olahraga sama yang tidak punya sama sekali ya. Jadi kenali itu dulu. Apa kita cuma ikut-ikutan lari karena teman-teman kita lari, atau kita itu memang sudah menjadi kebutuhan olahraga. Itu nanti akan sangat berbeda. Kenali itu dulu ya. Kita lanjut lari. Yang ketiga, kenali kebutuhan kita. Maksudnya kenali kebutuhan kita. Jadi kita milih sepatu itu untuk butuhnya untuk latihan sehari-hari, atau butuhnya untuk lari jarak jauh yang lebih panjang lagi, atau untuk kecepatan, atau untuk lari di track, atau lari untuk race day. Karena itu pun semua punya spesifikasinya masing-masing. Jangan sampai kita itu FOMO, wah ini pakai sepatu ini bagus ya, kita pakai sepatu yang plat karbon, akhirnya milih yang plat karbon, padahal base kita masih 7, 8, 9 ya. Jadi jujur saja ya, saya pun juga punya plat karbon. Saat saya pakai plat karbon, saya pakai untuk base 7, base 8, jadi base 9. Kaki itu sakit sekali. Jadinya jangan karena ikut-ikutan, wah pakai plat karbon biar apa, biar bisa tambah cepat. Nggak ada hubungannya ya. Bahkan saya kemarin beberapa waktu yang lalu lari di base 4 pakai daily trainer saya yang berat ya, kalau nggak salah 270 gram, itu masih bisa base 4 dan itu nyaman-nyaman saja. Itu bisa pakai yang non plat karbon ya, videonya di sini ya kalau teman-teman lihat live training saya. Justru kalau untuk pemula-pemula itu biasanya kan butuh yang nyaman-nyaman dulu, yang bonji, yang empuk gitu kan. Jadi pilih yang daily trainer, karena pun kalau plat karbon itu pun umurnya pun nggak bisa selama atau lebih panjang dibandingkan yang daily trainer. Kalau daily trainer kan memang diciptakan untuk kenyamanan ya, padding-paddingnya banyak, jadi nyaman kakinya. Kalau plat karbon lah
PS7, PS8, PS9 sakit ya. Ini pun saya akhirnya hari ini saya memutuskan untuk tidak temporan karena kaki saya sakit. Nah ini saya pakai sepatu yang empuk ya, walaupun entry level itu lumayan nyaman sekarang. Jadi gitu ya. Jadi kenali kebutuhan kita itu mau beli sepatu untuk apa, daily trainer kah, itu race day, atau latihan kecepatan, atau di track, dan itu pun punya spesifikasinya masing-masing. Ya, kenali yang terakhir adalah kenali kondisi finansial kita, keuangan kita. Kira-kira kita punya budget berapa ya? Misalkan budget 500.000, 600.000, 1 juta, 2 juta. Itu pun nanti kita peruntukannya pun berbeda untuk memilihnya kan. Kayak gitu. Jangan sampai kita itu ngincar sesuatu yang 4 juta, 3 juta, sedangkan kita mengorbankan sesuatu yang lebih utama, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan. Rela makan mie beberapa hari, beberapa bulan hanya untuk sepatu ya. Jadi kenali kondisi finansial kita, jangan sampai kita itu over budget ya untuk membeli sepatu. Setelah kita mengenali yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita masuk tahap yang kedua, itu pilih. Nah ini lebih menantang, lebih challenging ya, karena untuk merek dengan spesifikasi yang mungkin kita butuhkan itu sangat banyak bisa jadi ya. Misalkan daily trainer, wah hampir di semua merek itu ada. Ya pada akhirnya kembali kepada kebutuhan kita. Terus yang selanjutnya itu adalah kepada budget kita. Jangan sampai kita itu over budgeting di dalam beli sepatu. Dan sedikit saran saja ya, mungkin terkait dengan memilih ini, coba kita bandingkan untuk produk-produk dalam negeri sama produk global. Kira-kira kita akan lebih nyaman dengan produk yang mana, karena otomatis ya ini pengaruh harga juga. Kalau untuk yang produk luar pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk dalam negeri. Seperti itu. Walaupun untuk beberapa produk dalam negeri itu kalah di dalam teknologinya, tapi untuk tahun 2025 ini hampir produk dalam negeri itu sudah mulai naik ya, terkait dengan penggunaan teknologinya. Misalnya kayak plat karbon, itu pun teknologi di produk dalam negeri sudah ada, dan itu harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan yang produk luar. Seperti itu. Termasuk juga daily trainer, misalkan yang terbaru Nova Blast 5 dari ASICS ya. Itu pun di tahun 2025 ini pun ada penantangnya dari Ortus X, yaitu Ortus X Lunar kalau nggak salah ya. Itu yang menjadi inceran saya di tahun 2025 ini. Semoga nanti bisa beli. Jadi coba prioritaskan untuk beli produk dalam negeri dulu. Karena apa? Selain membantu perekonomian, juga nantinya kita mendapatkan teknologi yang setara dengan produk-produk luar negeri. Oh iya, terlupa, kalau produk dalam negeri rekomendasinya itu banyak sebenarnya ya. Ada Mills, Ortus X, 910, Kanki, apa ya? Ya masih banyak di sini. Silahkan bisa dicek aja ya. Ospek, apa lagi ya? Ya itulah, coba nanti dicek lagi. Kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin setelah kita memilih mau produk apa gitu, selanjutnya yang challenging juga adalah memilih ukuran, karena setiap
produsen kadang sih ukuran dari midsole insole-nya itu agak berbeda ya antara satu sepatu dengan sepatu yang lain. Jadi ini tantangan tersendiri. Contohnya kayak saya ini ya, saya itu ukuran sepatu saya itu 27,5. Saat saya itu memilih di beberapa sepatu di ukuran 42, ternyata toe box-nya itu kaki saya nggak masuk, akhirnya harus upsize. Jadi seperti itu. Jadi memang harus punya ketelitian dan punya strategi di dalam memilih sepatu ya, mau ukuran berapa. Kalau saya 42 ternyata harus upsize untuk sepatu lari 42,5, 43 biar toe box-nya itu bisa masuk kaki saya. Jadi gitu, itu untuk pemilihannya. Jadi kalau kita sudah mengenali kaki kita itu lebar atau tidak, salah satu keuntungannya itu kita bisa menentukan mau upsize atau tidak, terutama kaki nero itu ya, karena otomatis nanti juga kita perlu pakai kaos kaki tambahan kalau ternyata sepatu yang kita incer itu adalah yang toe box-nya itu lumayan roomy atau banyak ruangnya ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk memilih yang kedua. Memilih yang selanjutnya adalah mau pilih belinya di offline atau online, karena itu pun juga akan sangat berbeda ya. Kalau offline otomatis kan nanti pilihannya terbatas, kalau online sangat banyak macamnya. Cuma memang banyak ada plus dan minusnya ya. Salah satunya kalau online kita tidak bisa mencoba apakah itu pas atau tidak, atau bisa jadi malah terlalu kekecilan. Contohnya kayak istri saya ya, beli di ukuran kakinya sebenarnya ukuran 38. Setelah ngecek insole-nya dan dirasa kayaknya kok pas gitu kan, akhirnya beli. Setelah datang ternyata kekecilan, toe box-nya kurang besar gitu kan, akhirnya upsize di ukuran 39. Jadi kita itu perlu memilih mau yang offline atau online untuk belinya ya. Tips aja ya untuk kamu semua yang mau beli via online, karena memang online itu biasanya banyak diskon, berbeda dengan offline ya, harganya biasanya lebih murah kalau online. Kalau tips, biasanya saya kalau misalkan di offline nggak ada, saya mencoba di model yang lain, di merek yang sama, di ukuran yang saya tentukan. Misalkan saya milih model A, tapi di toko offline-nya nggak ada, misalkan ya, karena ukurannya nggak ada. Akhirnya saya nyoba di model yang B, di ukuran yang saya tentukan. Saya cek, oh ternyata kurang besar, saya naikkan size-nya, baru saya ngambil model A itu di marketplace. Karena misalkan satu produsen biasanya sih ya ukuran insole toe box-nya itu hampir mirip, walaupun nggak jadi patokan. Setelah saya seperti itu ya, beberapa kali pengalaman seperti itu, saya coba di offline store-nya dulu, di model yang lain, di satu merek yang sama. Habis itu saya check out setelah sesuai ukurannya di marketplace, dan otomatis biasanya lebih murah gitu. Setelah semua step itu dilalui ya, step yang terakhir ya check out ya. Prinsipnya adalah jangan over budgeting, jangan terpengaruh dengan tren yang sedang ada, jangan FOMO. Yang penting kita itu tahu kebutuhan kita, kita tahu
kemampuan kita. Jangan sampai kita beli sesuatu yang pada akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita, misalkan kewajiban nafkah dan lain sebagainya, bayar sekolah anak hanya untuk mungkin sesuatu yang bisa ditunda. Jadi seperti itu, check out, dan semoga apa yang kita pertimbangkan itu jadi maslahat ya, bukan hanya sekedar FOMO, kita beli akhirnya nggak dipakai. Ya, lanjut lagi ya. Step yang terakhir, K kenali, P pilih, R sekarang ya. R adalah rawat sepatu yang sudah kita beli. Caranya gimana? Yang pertama, agar nanti sepatu kita itu bisa berumur panjang, setelah kita pakai, jangan langsung dimasukkan ke dalam box ya. Misalkan punya box sepatu, jangan langsung dimasukkan. Kalau saya biasanya itu saya taruh di ruang tengah. Kaos kaki jangan dimasukkan juga, karena kan pasti sepatu dan kaos kaki kan basah. Biar kering terlebih dahulu, biar nantinya juga tidak bau ya. Jadi diangin-anginkan dulu, jangan langsung masukkan ke dalam box sepatu. Jadi seperti itu. Itu untuk cara rawat yang pertama. Rawat yang kedua, berkala itu harus dicuci ya. Biar apa? Biar nantinya juga bisa tahan lama. Misalkan kita habis lari hujan-hujanan kayak gitu, langsung dimasukkan ke dalam box sepatu, wah nanti bagus sekali itu. Ataupun habis di lumpur atau kena lumpur atau gimana, nggak langsung dicuci, biasanya nanti akan ada masalah itu di upper sama di midsole-nya. Jadi gitu, terutama untuk yang habis lari di atas lumpur atau air seperti itu, harus sering-sering untuk dicuci gitu. Sebenarnya cara cucinya itu gampang kok, bisa lihat di video di atas sini ya, sini kalau nggak salah di sini. Terus yang selanjutnya, untuk dalam mencucinya pun jangan dijemur, cuma diangin-anginkan. Jadi gitu, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah sudah selesai program saya untuk hari ini. Dapatnya 1 jam lebih 1 menit ya. Terus 7,5 kilo untuk pace nya 812. Untuk detak jantungnya, karena saya pakai MAF training, dapatnya 140 ya. Itu untuk hari ini, dan penjelasan menurut saya berkaitan dengan cara kita itu memilih sepatu itu murni dari pendapat pribadi saya. Jikalau ada koreksi ataupun masukan dari teman-teman semuanya, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Untuk hari ini kita akhiri, saya akhiri. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loving the people around me, but so paranoid, so paranoid.